Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas aplikasi limit fungsi di ketakinggaan fungsi trigonometri. Matematika peminatan kelas 12. Oke, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.2 menjelaskan dan menentukan limit di ketakinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan pembelajar ini diharapkan siswa dapat menjelaskan dan menentukan limit di ketakinggaan fungsi trigonometri serta dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakinggaan fungsi trigonometri dengan tepat. Adapun contoh yang pertama, langsung saja ya. Jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota diperkirakan T tahun dari sekarang akan menjadi NT ya, pertumbuhan penduduknya ya, 35.000 tambah T sin 40.000 T. Tentukan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Penyelesaiannya, waktu yang sangat lama artinya T-nya itu waktunya itu sampai tak berhingga karena dia sangat lama ya. Kemudian NT itu adalah fungsi dari pertumbuhan penduduknya yaitu 35.000 tambah T sin 40.000 T. Sehingga kita limit T mendekati tak hingga NT sama dengan limit T mendekati tak hingga 35.000 karena dia ada dua suku ya, ini suku pertama, nih suku kedua. Jadi limitnya bisa kita pisah, bisa enggak apa-apa ya. Yang penting limit T mendekati tak hingga 35.000 tambah T sin 40.000 per T. Ingat T-nya itu menuju tak hingga karena dalam waktu yang sangat lama. Misalkan Y itu seperti 1 dibagi tak hingga, maka Y-nya nanti 0 ya. Jadi T sama dengan 1 per Y. Ketika T mendekati tak hingga, maka 1 per T itu mendekati 0. Maka Y itu 1 per T itu yaitu mendekati 0. Limit T mendekati tak hingga NT ya, ini limit T mendekati tak hingga 35.000 tambah T sin 40.000 T. Nah, kemudian limit T mendekati tak hingga 35.000 tambah limit T mendekati tak hingga T sin 40.000 per T. Jadi terpisah ya limitnya ya. Karena ini tidak mengandung T, maka hasilnya tetap 35.000 karena T-nya nggak ada yang dimasukkan ke 35.000 ini. Kemudian untuk limit T mendekati tak hingga yang ini ada T-nya ya. Sehingga kalau kita substitusikan tak hingga kali sin 40.000 bagi tak hingga tuh sin 0 ya. 0 kali tak hingga itu bentuk tak tentu. Nah, jadi ini T-nya kita umpamakan itu adalah 1 per ya, 1 per Y. Y ini ya, Y-nya itu adalah seperti ya. Langsung aja ya. T itu adalah seper Y ya. Sin 40.000 per T. T ini adalah ada seper Y. T ini seper Y. Oke, 35.000 tambah. Maka ini sin 40.000 ini seper Y tadi karena T ini seper Y ya. Maka naik ke atas jadi 40.000 Y. Per ini karena 1 per Y ya, jadi langsung Y saja sini. Karena 1 kali sin yang ini berarti 1. Nah, ini kan Y ya. Y-nya Y di bawah ini ya. Oke, 35.000 tambah ini rumus dasar ya, 40.000 dibagi 1, ini ada 1 nih. Oke, 40.000. Jadi 40.000 tambah 35.000 adalah 75.000. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk kota tertentu dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan itu adalah 75.000 jiwa. Oke, lanjut. Contoh kedua. Nah, contoh kedua ini mengenai asimtot datar. Kita harus tahu asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0 di tak hingga. Asimtot juga diartikan sebagai garis batas atau garis arah kelengkungan kurva dan ada pada domain tertentu. Asimtot datar adalah suatu garis yang mendekati nilai Y tertentu, tidak melewati atau menyinggungnya. Jadi tidak bisa dilewati ya, itu batas garis ya. Garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi fx jika memenuhi salah satu dari
Nah, ini kalau dia plus tak hingga ya. Kalau ini yang min tak hingga, hasilnya sama-sama L. Oke? Nah, oke. Nah, contoh 2, tentukan asimtot datar untuk fungsi trigonometri berikut. Nah, di sini fungsinya f(x) sama dengan x tambah 1/x. Nah, asimtot datar fungsi tersebut, maka ini limit ya. Limitnya x menuju tak hingga. Kalau asimtot datar, maka x menuju tak hingga. Oke? Ininya y ya, asimtotnya ya. Oke, misalkan z sama dengan, ini z dipakai z ya. Biasa pakai y ya kita ya. 1/x, maka x itu ada 1/z. Nah, ini z-nya mendekati 0. Oke, ini limit x nya ini kan dijadikan apa namanya z ya, maka itu 1/x mendekati 0, ini z ini. Nah, x-nya itu adalah 1 per ya, ini adalah 1/x, ini z-nya ya. Langsung aja x itu adalah 1/z, langsung aja ya 1/z. Terus tan ini seharusnya tan 1/x, x-nya ini diganti 1/z ya. 1 dibagi 1/z maka jadi z. Nah, ini bukan sin ya, ini tan ini ya, karena soalnya tan ini ya. Nah, tan z. Jadi tan z per z sama aja ya, tan z per z itu adalah ax per bx ya. Maksudnya ambil aja koefisien pakai rumus dasar ya, sin ax per sin bx atau tan ax per bx ya. Ini salah nulis aja, ini tan seharusnya, ini tan z per z, maka ini di depannya 1 bagi 1 1. Jadi asimtot datar dari fungsi di atas adalah y sama dengan 1. Ingat asimtot datar tuh y sama dengan ya, y sama dengan 1 hasilnya. Oke, ada latihan di kelas. Ini ada 2 soal. Ini mengenai jumlah bakteri, kalau yang ini mengenai asimtot datar. Oke, demikian pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.